pagi. Selamat pagi, Afridita, Shelby, Brian, Michelle, Jocelyn, Alex, Valerie, Bradley, Iona, Mika Gio. Kita lanjut ya. Hari ini hari Sabtu, tanggal berapa? 24 Oktober 2020. Masih di buku SPS IPA, halaman 31. Halaman 31. Silakan dibuka. Topiknya adalah pantai. Ini dia. Topiknya adalah pantai. Bisa kita lanjut. Good morning, Giselle Wenerly. Kita lanjut ya. Pantai. Suka ke pantai nggak, Zaidan? Fabian, Vincenzo, Messi. Suka ke pantai nggak, Cheryl, Giselle, Albert, Cinta? Siapa suka ke pantai? Mika suka ke pantai? Roy, Sherlyn, Kirenjit. Oh, Kirenjit suka ke pantai. Oke, kita bahas pantai dulu ya. Pantai. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Pantai yang menjorok ke lautan disebut tanjung. Pantai yang menjorok ke lautan disebut tanjung. Tanjung yang luas disebut semenanjung. Contoh semenanjung Malaka. Oke. Ya, pantai. Nah, sekarang mau suruh baca satu siswa. Kaswindra. Baca ulang, Kaswindra. Halo, Kaswindra. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Pantai adalah landai, ada pula yang terjal. Pantai yang menjorok ke lautan disebut tanjung. Tanjung yang luas disebut semenanjung. Contoh semenanjung Malaka. Terima kasih ya. Saya ulang. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Daratan dan laut. Perbatasan darat dan laut. Oke. Diulang sekali lagi. Diperhatikan Jocelyn Wijaya, Alex. Perhatikan ya. Diperhatikan dulu. Pantai merupakan wilayah perbatasan apa? Antara apa? Perbatasan antara daratan dan laut. Nah, ini gambarnya. Oke, diperhatikan. Pantai ada yang terjal. Pantai ada yang terjal.
Ada pula yang landai. Nanti Miss jelaskan landai dan terjal ini bagaimana. Nanti Miss jelaskan. Nah, pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Dengarkan lagi ya. Pantai yang menjorok ke lautan disebut tanjung. Cika, pantai yang menjorok ke lautan disebut apa, Cika? Tanjung. Oke. Diulang sekali lagi. Jayden, pantai yang menjorok ke lautan disebut tanjung. Ini tanjung. Pantai yang menjorok ke lautan disebut tanjung. Ini dia. Agak menjorok atau posisinya agak menghadap ke laut. Namanya tanjung. Ya, ini gambarnya. Ini juga. Kemudian, tanjung yang luas disebut semenanjung. Daratannya agak menjorok condong ke laut. Tanjung yang luas disebut semenanjung. Contohnya semenanjung Malaka. Oke. Tanjung yang luas disebut semenanjung. Contohnya semenanjung Malaka. Oke, sekarang lanjut. Ada kalimat di buku kamu yang pertengahan. Perhatikan di bukunya halaman 31, Messi. Ada di kalimat tengah. Nah, Miss baca. Perhatikan Ceril, Fabian, Cizinzo. Pantai merupakan tempat hidup hewan-hewan seperti penyu dan kepiting. Pantai merupakan tempat hidup hewan-hewan seperti penyu. Tahu penyu? Penyu itu kura-kura. Nah, kura-kura, kepiting, udang, cumi-cumi, ikan. Dia sukanya itu atau hidupnya itu di pantai. Ya, di air. Ini adalah hewan laut memang. Sudah. Tidak hanya hewan, pantai juga merupakan tempat hidup dari berbagai tumbuhan. Contoh tumbuhan yang hidupnya di dekat-dekat pantai itu adalah tumbuhan bakau. Nanti ini jelaskan. Kemudian kelapa. Pohon kelapa tahu? Tumbuhan bakau nanti dijelaskan beserta gambarnya. Pantai juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata, objek wisata. Pantai juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penjualan ikan dan pembuatan garam. Oke, sekarang Miss mau jelaskan lagi gambarnya. Perhatikan. Ini dia. Oke, perhatikan dulu ya. Kelihatan ya? Oke, pantai merupakan tempat hidup hewan-hewan seperti penyu dan kepiting. Penyu itu nama lainnya kura-kura. Kura-kura. Ya, pantai merupakan tempat hidup hewan-hewan seperti penyu dan kepiting. Sudah lihat gambarnya? Sudah lihat gambarnya? Oke. Nah, ini adalah gambar kepiting. Pantai merupakan tempat hidup hewan-hewan seperti kepiting. Ini kepiting. Jadi kepiting itu adalah hewan laut. Oke, Leon? Suka makan kepiting? Suka makan kepiting atau suka makan kepiting? Fabian. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini adalah gambar apa, Miss? Ini gambar tumbuhan bakau. Ya, tumbuhan bakau ini sangat penting. Dia hidupnya di daerah pantai. Ya. Tumbuhan bakau, kemudian ini pohon apa? Pohon kelapa. Dia pasti terdapat di daerah pinggir pantai. Pohon kelapa ini ada di dekat daerah pantai. Nah, dengarkan lagi penjelasan dari Miss. Oke, dengarkan. Ya. Pohon kelapa membutuhkan sinar matahari yang berlimpah
sehingga dapat tumbuh dengan baik di pantai-pantai gitu maksudnya. Kenapa pohon kelapa banyak terdapat di pantai, Miss? Karena pohon kelapa itu mendapatkan sinar matahari itu langsung, ya. Kemudian dia itu juga hidupnya di dataran rendah, dimulai dari garis pantai sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dia sangat tumbuh baik di daerah pantai, karena cahaya mataharinya itu langsung dapat. Oke. Nah, pantai juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Siapa yang suka jalan-jalan ke pantai? Nah, pantai itu meskipun dia memang daerah laut yang biasa banyak untuk profesi nelayan, tapi juga sebagai tempat objek wisata. Dengan catatan harus dilestarikan, tidak boleh kotor ya. Jadi bisa untuk tempat wisata. Untuk nelayan juga, untuk mencari ikan, benar tidak? Nah, okay. Pantai juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penjualan ikan. Jadi hasil tangkapan ikan itu bisa dijual langsung di daerah pantai. Nah, ini adalah para nelayan yang berhasil menangkap ikan setiap hari di laut. Ya. Kemudian selain itu, pantai juga dimanfaatkan sebagai pembuatan garam. Saya mau tanya, apa rasa garam? Fortisia. Fortisia. Halo Fortisia. Rasa garam bagaimana? Ayo, lama banget mulutnya. Jawab Ivana, apa rasa garam? Garam asin, Miss. Rasanya apa? Rasanya Asin. asin. Mika. Halo Mika. Mika, perhatikan Miss lo Mika. Mika, apa rasa Ya, garam? Miss. Apa rasa garam Mika? Asin. Asin. Benar ya. Garam itu rasanya asin dan pembuatan garam itu terdapat di pantai. Oke. Miss, kenapa garam itu di laut? Karena pembuatannya memang di laut, Mika. Nanti diolah oleh para petani garam. Ya, nanti dia ada proses kristalisasi. Makanya bisa dikonsumsi ke kita semua. Oke. Sekarang Miss minta tolong dengan calon Ivana aja deh. Dari calon Ivana tadi. Berbaca ulang ya, calon Ivana. Halo calon. Iya, Miss. Calon baca ulang sedikit calon yang tadi. Dari sini calon. Ya, baca ulang calon. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Oke, lanjut. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Pantai yang menjorok ke lautan disebut tanjung. Pantai yang menjorok ke lautan disebut tanjung. Tanjung yang luas disebut semenanjung. Contohnya Semenanjung Malaka. Tanjung yang luas disebut semenanjung. Contohnya Semenanjung Malaka. Pantai merupakan tempat hidup hewan. Oke, baca ulang. Pantai. Pantai merupakan tempat hidup hewan-hewan seperti penyu dan kepiting. Penyu dan
Iya, ini dia gambarnya. Oke. Ini adalah hewan apa, Helmi Fana? Kepiting. Ini? Penyu atau kura-kura. Oke, baca lagi selanjutnya. Tidak hanya hewan pantai. Pantai juga. Pantai juga merupakan tempat hidup dari berbagai tumbuhan. Contohnya tumbuhan bakau dan kepala. Kelapa. Kelapa. Iya, terima kasih, Ivana. Kita lanjut ya. Dengarkan kembali. Ini mau menambahkan. Ya. Pantai, nama lainnya pesisir. Pantai atau pesisir, sama itu pantai juga, adalah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Jadi, kalau yang namanya pantai itu, dia itu semuanya, kalau kita kan tanah ya, kalau di pantai tanahnya itu bukan seperti kayak kita, tanahnya itu pasir putih seperti gula. Nah, jadi lihat aja, kalau yang putih-putih itu pasir di daerah pantai. Tanahnya dia berbentuk pasir putih, ya. Itu sudah menandakan daerah pantai. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan laut. Ya, panjang garis pantai ini diukur mengelilingi seluruh pantai. Ini ya. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Ini daratan, ini laut. Lihat, pasirnya putih kan? Nah, pasirnya putih, ini sudah daerah pantai, itu ciri-cirinya. Dan panjang garis pantai diukur mengelilingi seluruh pantai. Dengarkan kembali. Ciri-ciri pantai. Nah, tahu ciri-ciri pantai? Yang pertama adalah pantai memiliki garis pantai yang sifatnya permanen dan terjaga dengan baik. Garis pantai itu apa? Garis pantai yaitu batas pertemuan antara bagian laut dan daratan ketika terjadi air laut pasang tertinggi. Pada wilayah pantai umumnya terdapat tanah yang berpasir. Nih, lihat. Pada wilayah pantai umumnya terdapat tanah yang berpasir. Ya, pasirnya warna putih kalau daerah pantai ya. Tanah berpasir tersebut memiliki pori-pori yang besar dan minim unsur hara. Oke, ini dia. Pasirnya berwarna putih, minim unsur hara. Jadi hanya ditumbuhi oleh tumbuhan kelapa dan tumbuhan bakau. Nah, selanjutnya, ciri-ciri pantai selanjutnya ya. Nomor 3, daerah pantai hanya dapat ditumbuhi oleh tumbuhan yang memiliki akar napas karena dapat beradaptasi di daerah pasang laut yang berlumpur. Misalnya, tanaman bakau. Tanaman bakau ini cocok hidupnya di daerah pantai. Setiap pantai memiliki muara, wilayah badan air tempat masuknya sungai ke laut, samudra, danau, atau bendungan. Tidak jarang di sekitar pantai terdapat ekosistem mangrove yang berfungsi untuk menahan ombak laut agar air laut tidak mengikis daratan lebih jauh. Nah, sekarang Miss mau jelaskan lagi jenis-jenis pantai. Jenis-jenis pantai, yang pertama tadi pantai landai. Tadi ada dijelaskan ya, pantai landai itu apa? Ada pantai landai, ada pula pantai terjal, begitu kan? Di buku kamu. Nah, ini Miss mau jelasin pantai landai itu apa, pantai terjal itu apa. Oke.
Iya. Pantai landai itu adalah pantai yang memiliki topografi relatif datar. Ya, beberapa yang termasuk dalam jenis pantai ini adalah pantai delta, pantai estuari, pantai mangrove, dan pantai bukit pasir. Pantai curam itu apa, Miss? Pantai curam itu adalah pantai yang memiliki topografi curam dengan bentuk seperti gunung akibat ombak yang besar. Jenis pantainya adalah pantai di Pulau Jawa dan pantai ke arah barat Pulau Sumatera. Kemudian yang ketiga adalah pantai bertebing. Ya, jenis pantai selanjutnya adalah pantai bertebing. Pantai yang memiliki topografi curam dan berada di muka tebing karena adanya pegunungan yang melintang tegak lurus terhadap pantai. Oke. Pantai Karang. Pantai Karang ini adalah pantai yang terbentuk ketika di dasar laut sepanjang pantai terdapat terumbu karang. Namanya ada pantai karang, berarti pantainya itu banyak terumbu karang. Biasanya terumbu karang Indonesia itu terkenal adalah di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Tahu terumbu karang nggak? Rumahnya ikan. Terumbu karang. Pernah dengar? Atau pernah melihatnya? Terkenal di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Kalau jalan-jalan ke daerah sana, nanti kamu harus lihat terumbu karang ya, daerah pantai. Oke? Sekarang manfaat pantai bagi kita semua. Apa sih manfaat pantai, Leon, Alvaro, Adeline Wijaya, Theotilia? Nah, dengarkan ya manfaat pantai ini. Yang pertama adalah pantai dapat bermanfaat sebagai objek pariwisata bagi masyarakat umum. Di Medan pantainya pantai apa ya, Sumatera Utara? Pernah nggak ke pantai ke Sumatera Utara? Pernah. Pantai dapat digunakan sebagai tempat usaha pengolahan garam. Oke. Nah, ini gambar pantai, tempat objek pariwisata. Coba Susanto. Pantai dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan atau pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Jadi semakin banyak wisatawan, makin banyak pendapatan daerah pantai. Pantai dapat membantu mencegah air pasang laut langsung membanjiri daratan. Pantai dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk membudayakan berbagai komunitas. Yang terakhir, ya. Yang terakhir nih, manfaat pantai. Daerah pantai dapat berguna sebagai habitat berbagai spesies hewan yang hidup di air. Ini mau tanya sama siswa. Siapa ya ini? Jayden Gareth Lim. Wajahnya tidak memperhatikan komputer ya. Saya nggak tahu dia memperhatikan apa. Jayden, coba kamu sebutkan contoh hewan yang hidup di air laut selain penyu. Kepiting. Kepiting. Sebutkan lagi, hanya kepiting doang. Ikan. Bintang laut, gurita, ubur-ubur, lumba-lumba, paus. Next saja. Kura-kura. Oke, terima kasih, Jayden. Diperhatikan dong, bisa lagi jelasinnya. Chelsea, sebutkan nama hewan yang hidup di air laut. Chelsea, nah, sebutkan apa saja. Gampang loh. Hewan yang hidup di air laut. Penyu. Kepiting. And then?
Ikan hiu. And then ubur-ubur, ubur kita. Apa lagi? And then cumi, diperhatikan loh tadi. Thank you ya, Chelsea. Oke, Miss lanjut. Beberapa contoh pantai di Indonesia. Yang pertama adalah, wah pantai apa ini? Ada yang tahu nggak nih pantai apa? Pantai Kuta di Bali. Pernah ke Bali? Pernah berkunjung dengan Pantai Kuta? Nah, Pantai Kuta itu hanya terdapat di Bali. Ya, dulunya Pantai Kuta dikenal sebagai lokasi pelabuhan dagang di mana para pedagang lokal menjual barang-barangnya kepada para pedagang juga dari mancanegara, dari luar negeri. Pantai ini memiliki pemandangan yang sangat indah sekali, sehingga menarik perhatian banyak turis, baik turis lokal maupun turis mancanegara. Oke. Kemudian yang kedua ada Pantai Banten. Pantai di Indonesia namanya Pantai Sawarna, Banten. Oke. Pantai Sawarna berada di Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pantai ini memiliki keindahan alam yang sangat mempesona serta keberadaan pegunungan dan gua eksotis di sekitarnya yang bisa membuat para turis penasaran. Bagus ya, saking bagusnya ini pantai Banten Pantai Sawarna di Provinsi Banten. Saking cantiknya pemandangan alamnya. Nah, ini adalah Pantai Raja Ampat. Pantai Raja Ampat ya. Pantai Wayak Raja Ampat. Pantai Wayak Raja Ampat di mana, Zaidan? Papua. Wah, jauh banget ya. Indonesia bagian timur. Paling timur itu adalah Papua. Raja Ampat. Ini bagus sekali. Ya. Pantai Wayak merupakan salah satu pantai yang terdapat di Raja Ampat. Namanya Raja Ampat, Papua Barat. Pantai ini sangat landai dengan air yang tenang, sehingga sangat nyaman untuk dikunjungi siapa saja. Yang keempat adalah Pantai Ora di Maluku. Cantik banget ini ya. Pantai Ora di Maluku. Oke. Pantai Ora berlokasi di Pulau Seram. Namanya Pulau Seram memang. Oke. Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah. Pantai ini sangat terkenal hingga mancanegara masuk ke luar negeri ya, karena pesona keindahan alam dan suasana yang sangat romantis. Kemudian ini ada Pantai Gili Trawangan, Lombok. Gili Trawangan, Lombok. Pantai Gili Trawangan berada di Kepulauan Gili yang terdapat di bagian barat Laut Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gili Trawangan sering dijadikan sebagai tujuan wisata bagi orang-orang yang menyukai aktivitas snorkeling. Tahu snorkeling? Menyelam, melihat terumbu karang, karena memang keindahan bawah lautnya sangat mengagumkan. Ya. Kemudian, nah ini mau menjelasin apa itu tumbuhan bakau. Perhatikan dulu. Hutan bakau adalah salah satu jenis hutan yang berisi beberapa jenis kelompok tumbuhan dengan media tanah seperti rawa dan perairan payau. Ini gambarnya ya. Bakau. Bakau biasanya juga banyak ditemukan di kawasan perairan yang berbatasan dengan daratan dengan garis pantai khusus yang banyak terpengaruh oleh proses alami air laut. Air laut biasanya sering pasang dan surut ya, sesuai dengan pergerakan angin laut. Nah ini sangat penting bagi kehidupan di daerah pantai. Pasti pentingnya, dengarkan dulu. Bakau akan melindungi tanah di sekitar garis pantai. Nah itulah pentingnya.
Supaya apa? Supaya tidak terbawa oleh air laut. Hutan bakau banyak tumbuh di sekitar daratan yang bersifat lembek atau tanah endapan yang berasal dari proses air laut. Bahkan banyak jenis hutan bakau yang terdiri dari media rawa atau lumpur. Nah, ini dia. Oke, Alex, perhatikan Alex. Manfaat hutan bakau. Mau tahu manfaatnya? Yang dijelaskan, tapi dengan syarat didengarkan dulu ya, perhatikan sebentar. Nah, manfaatnya adalah melindungi bencana alam. Contoh bencana alamnya apa? Nah, jadi manfaat hutan bakau ini melindungi bencana alam. Hutan bakau menjadi salah satu tempat yang penting untuk kepentingan manusia. Hutan bakau akan melindungi kawasan pesisir dari kerusakan karena gelombang ombak. Hutan bakau akan mencegah daratan agar tidak terkena hempasan badai dan gelombang tsunami. Oke. Nah, kemudian pengalaman berbagai jenis bencana alam besar di Indonesia akan mendukung perkembangan pengelolaan terhadap pencegahan bencana alam seperti tsunami dan badai. Jadi akarnya ini bisa menahan air. Kalau ada musibah, ada bencana alam, misalnya tsunami dari laut, nah si akar tanaman bakau ini akan menahannya dulu, jadi nggak langsung hempas ke daratan. Itulah gunanya menanam tanaman bakau di daerah pinggir pantai supaya melindungi kawasan pesisir pantai jika ada gelombang laut. Begitulah tujuannya. Oke, sudah paham? Topiknya mengenai pantai. Oke, baca dong Leon. Leon. Halo Leon. Leon, baca dari sini Leon. Manfaat. Leon. Halo Leon. Ayo Leon, baca apa itu Leon? Miss ganti deh. Ya, Miss ganti. Miss ganti. Ya. Nika. Mika, Andrew. Halo Mika. Iya, Miss. Silakan baca ulang Mika. Yang kuat ya. Manfaat. Manfaat hutan bakau. Iya. Lanjut. Hutan bakau menjadi salah satu tempat Mika, halo Mika. yang penting untuk kehidupan manusia. Mika, dengarkan Miss dulu. Iya, Miss. Mika, tolong bacanya pelan-pelan saja, jelas, oke? Melindungi bencana alam, gitu, coba. Melindungi bencana alam. Oke, lanjut. Hutan bakau menjadi salah satu tempat yang penting untuk kehidupan manusia. Hutan bakau akan melindungi kawasan pesisir dari kerusakan karena gelombang ombak. Hutan bakau akan mencegah daratan agar tidak terkena hempasan badai dan gelombang tsunami. Lanjut. Pengalaman berbagai jenis bencana alam besar di Indonesia akan mendukung perkembangan pengelolaan terhadap pencegahan bencana alam seperti tsunami dan badai. Terima kasih, Mika. Oke, Miss. Ya, sekarang Miss No pilih lagi siswanya. Valerie.
Halo Valerie. Ya, Miss. Valerie, tolong baca dulu manfaat pantai secara umum. Yuk. Manfaat pantai. Manfaat pantai secara umum. Keberadaan Saya ulang. Yuk, silakan. manfaat pantai secara umum. Keberadaan pantai memiliki banyak manfaat bagi manusia. Secara umum, berikut ini adalah beberapa manfaat pantai tersebut. Pantai dapat bermanfaat sebagai objek pariwisata bagi masyarakat umum. Pantai dapat digunakan sebagai tempat usaha pengolah garam. Oke, terima kasih ya Valerie. Lanjut, Adeline ya. Pantai. Wah, suaranya nggak keluar nih. Ganti, Kenzu Sanshiro. Silakan baca lanjutkan. Pantai dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan atau pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Pantai dapat membantu mencegah air pasang laut langsung membanjir daratan. Pantai dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk membudidayakan berbagai komoditas. Lanjut. Daerah pantai dapat berguna sebagai habitat berbagai spesies hewan yang hidup di air. Coba kamu sebutkan hewan yang hidup di air selain penyu. Bintang laut, ubur-ubur, ikan, Itu saja. Oke, terima kasih ya, Kenzo. Nah, hari ini sampai sini dulu belajarnya. Topiknya mengenai pantai. Ini waktunya sebentar lagi sudah mau habis. 2 menit lagi. Baca sedikit dulu dong, Mika Gio. Ya, Miss. Baca yang ini. Pantai. Pantai juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penjualan ikan dan pembuatan garam. Oke.